Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, kita buka sesuai dengan tema pada saat ini, pada hari ini. Ya, firman Tuhan bicara tentang hindari kemalasan. Haleluya, haleluya. Jarang ini, jarang tema ini, jarang kali. Hindari kemalasan. Ini temanya lah. Aneh nih, hindari kemalasan. Karena ada beberapa hal. Kenapa malas dan apa akibat malas ini akan kita kupas nanti. Yuk, kita buka dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6. Ya, kalau sudah dapat. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ya. Kembali kita bangkit berdiri yuk. Kita baca berbahasa-bahasan. Ayat 6 saya, ayat 7 ya jemaat, lalu ayat 11 bersama-sama. Ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Silakan. Biar tidak ada pemimpinnya, pengaturan atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi mau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring bersama-sama. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyembuh dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkata hindari kemalasan. Saudara-saudara, kita sepakat bahwa Tuhan benci dosa. Karena itu Yesus sudah mati bagi kita sekalian menebus dosa kita, menebus kita dari dosa. Kita sepakat Tuhan benci kesombongan. Atau malaikat Lucifer itu kenapa dijatuhkan ke bumi? Karena sombong, menyamakan diri pada Tuhan. Tapi ada satu lagi yang Tuhan tidak inginkan. Yang satu lagi yang Tuhan sangat tidak inginkan, yaitu kemalasan. Firman Tuhan jelas sekali. Tuhan katakan pada pemalas begini, hai pemalas, belajar pada semut. Saudara dalam Tuhan, semut itu binatang yang gak berdaya. Semut itu binatang yang sangat kecil dan nggak berdaya. Barangkali kita sehari udah berapa kali selama hidup kita udah beratus mungkin juta ribu kali ya. Semut kita sebagai pembunuh semut kita banyak, baik sengaja pun nggak sengaja, iya kan? Berapa banyak semut yang kita ada bunuh, entah itu sengaja tidak sengaja. Ya, tadi aja misalnya dari rumah, iya kan? Kita jalan, udah berapa semut yang kita bunuh? Di sini mungkin ada semut waktu kita jalan kan? Emang kita jalan melihatnya ada semut, awas melangkah, nggak mungkin, nggak mungkin. Tetap aja kita melangkah, semut injak mati. Artinya semut itu binatang yang berdaya gitu. Dan Tuhan katakan palas ini belajar pada semut. Begitu rendahnya si palas ini, dia harus belajar pada semut.
Dan ini yang Tuhan gak suka bagi malas. Tuhan gak suka dosa, Tuhan gak suka kesombongan, tapi satu lagi yang Tuhan gak suka, malas. Tuhan gak suka. Ini Tuhan benci. Belajar bahasa sembuh. Jadi pemalas ini gitu loh. Kadang-kadang, wah kok nggak naik kelas, atau kok nih angkanya jelek nih. Kok yang satu ini angkanya bagus, malah the best dan beasiswa. Terus katakan, oh karena si B pinter orangnya, si B dilahirkan pinter, dia anak dari keluarga pinter. Tunggu dulu, belum tentu. Si A ini kok angkanya, rapotnya, kuliahnya, atau di SMA atau SMP, dia kok jelek nih. Bukan karena dia emang dilahirkan untuk orang pintar, dilahirkan dari keluarga yang pintar, bukan. Karena si A ini malas. Nggak ada kita dilahirkan jadi bodoh, nggak ada. Nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Si A malas soalnya. Belajar nggak belajar, kerjanya main terus. Dibandingkan si B, dia rajin belajar, tiap hari belajar, tekun belajar. Ya jelas si B pinter, cerdas, ya jelas angkanya bagus, jelas dapat beasiswa. Yang membedakan itu cuma kemalasan aja. Kita lihat tuh orang tuh, waduh, di kantornya kok naik ya jabatannya, pinter amat deh, waduh, jabatannya cepet amat naik. Si Pak Baduk, kemudian lagi Pak Amin bagaimana ya? Kok nggak naik ya? Kok begitu aja? Beda. Pak Baduk rajin, bekerja rajin, pekerjaan apa yang diberikan dikerjain, nggak duda kerjaan. Si Pak Amin tadi, ya dikasih kerjaan nggak selesai. Dikasih kerjaan, entar dulu ngerjainnya, kapan selesainya. Dikasih kerjaan juga kebanyakan kerjaan, padahal yang dikasihkan kerjaan sama si Baru sama si Amin. Bahkan kan rajinnya Amin, atasannya lihat dikasih tambahin lagi kerjaannya. Selesai juga tuh si Baru, si Amin enggak selesai tuh. Kenapa? Males. Ya, si Badu atasannya lihat, ya udah naikin aja dia jabatannya, percayakan keadaan dengan posisi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena rajin. Ini kenapa? Males. Persoalannya di situ. Kenapa orang berkati? Kok dia berkati pekerjaannya, dia berkati kuliahnya, dia berkati hidupnya? Karena rajin. Apa yang dipercayakan dikerjakan, dilakukan. Enggak nunda-nunda kerjaan, enggak malas dan bekerja, enggak bersungut-sungut. Maka itu dia naik kelas dengan angka bagus, tidak beasiswa, dan pekerjaannya diberkati, naik jabatannya, naik karirnya. Enggak ada Tuhan menciptakan kita bodoh, enggak ada. Kita sama, firman Tuhan katakan kita sama diciptakan. Kita dirajut di masa kandungan Tuhan rajut kita, ya, di masa kandungan di masa kandungan ibu kita sama-sama dirajut. Siapa melalui tangan Tuhan? Tangan Tuhan yang sama merajut kita di masing-masing orang tua kita, ibu kita sama. Jangan percaya kalau bilang karena mamanya orang tuanya pintar, masa anak pintar. Ini karena orang tuanya bapak ibunya bodoh, anaknya bodoh, nggak ada cerita. Jangan percaya yang itu-gitu. Jangan percaya. Banyak kita lihat hamba-hamba Tuhan, ya kan? Yang orang tuanya pemabok, orang tuanya nggak sekolah, ya kan? SD, bodoh-bodoh SD, SR dulu SR nggak tamat. Tapi anaknya cerdas, anaknya pintar, sarjana. Contohnya orang tua kita, kenapa pendidikannya apa?
Babe kita pendidikannya apa? Mama kita pendidikan apa? Seorang rakyat. Nggak tahu tamat apa enggak tuh. Ya, anaknya bisa sarjana. Kenapa? Kita mesti rajin. Rajin. Ya beda. Itu kok kita lihat lagi tuh. Tuh saudara sekandung kok. Yang ini, si A ini pintar. Si B ini kok bodoh. Padahal sekandung ya. Kenapa gitu ya? Oh, ini emang si A ini ditakdirkan pintar, diberkati. Yang B ditakdirkan bodoh, miskin. Enggak begitu. Enggak begitu. Saudara sekandung, dari kandungan yang sama, dari ibu yang sama, bapak yang sama. Kenapa dia lebih pintar si A? Karena si A rajin masalahnya. Jawabannya dia rajin. Si B kenapa? Bodoh. Kenapa nggak diberkati? Males. Hindari kemalasan. Firman Tuhan katakan. Malas. Masih puji Tuhan ya. Dan ini udah dapat kerjaan kan. Nah ini firman Tuhan ini untuk kita dan ya ayo. Dimanapun Tuhan kasih kerjaan baik kita, percayakan baik kita, lakukan gitu loh. Kerjaannya cuma begini nih, kayaknya nggak enak nih. Ya. Dipercayakan situ, lakukan aja, kerjakan aja. Jangan bilang enak nggak enak, wah kerjaannya kebanyakan. Lakukan, kerjakan, semampu kita. Oh lote besar nih kerjaannya, lote besar nih, saya juga nggak mampu. Itu malas tuh mah. Nggak pernah saya 30 tahun di Garuda nggak pernah begitu. Kerjaan kan setelah saya aja, nggak ada saya kerjaan pernah tertunda 30 tahun di Garuda. Nggak pernah, atau saya protes apa Anton nih kerjaannya nih, wah aku tunda mulu nih, wah dia saya kemudian dia kasih SP1, SP2, SP3 nggak ada cerita, nggak pernah. Berapapun kerjaan diberikan selesai, bahkan selesai sebelum waktunya selesai saya. Dikerjakan, jangan ditunda pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan baik kita, ya lakukan dengan sukacita dan cintai pekerjaan itu. Sebagai seorang mahasiswa, cintai apa kuliahnya, jurusannya, cintai, belajar. Sebagai seorang pekerja, cintai pekerjaannya, cintai. Terus menyatu dalam hidupnya, menyatu. Apapun pekerjaan diberikan, cintai pekerjaan itu dan kerjakan dengan sepenuh hati. Tapi atasan saya nggak ngelihat, Tuhan ngelihat. Atasan kita nggak ngelihat, Tuhan Yesus ngelihat. Kita malas juga Tuhan Yesus ngelihat. Kita rajin Tuhan Yesus ngelihat. Tapi atasannya nggak ngelihat tuh, Tuhan Yesus ngelihat. Dan Tuhan bisa jamah atasannya tuh. Wah ini si Daniel dikasih kerjaan apa aja selesai. Ditambah kerjaan lagi selesai, pasti akan melihat, pasti akan tahu katanya. Wah kalau gini nih gaji gue naikin nih. Bukan nggak mungkin. Wah kerjaannya bagus ya, dipercayakan gini bagus selesai, dipercayakan ini selesai. Gue naikin lah posisinya, gue naikin. Karena ada trust, ada begitu pekerjaan selesai. Dipercaya selesai, ini atasan dia trust, percaya, gitu loh. Gue kasih nih, yang lebih besar lagi nih. Setiap perkara kecil, Tuhan berikan percaya besar, kan gitu kan? Sama. Di dalam dunia sekarang juga gitu. Atasan tahu, nggak mungkin buta kan? Tahu pekerjaan kita selesai, dikasih yang lebih ini lagi. Tambah lagi lotnya, begitu tambahin lotnya. Ditambah kerjaan lagi selesai. Pasti ada reward di sananya gitu loh. Nggak mungkin enggak. Ada kebijakan, ada reward yang diberikan. Pemalas itu begitu. Orang pemalas itu seperti itu, tapi orang rajin akan diberkati. Kemudian nggak bisa bagi waktu, siapa pemalas nggak bisa bagi waktu gitu. Jangan tidur, waktu kerja tidur. Dia pikir atasannya nggak ngeliat, atasannya nggak ngeliat nih. Dia sudah ngomong lagi tidur. Tiba-tiba ya bisa aja tiba-tiba atas saya datang atau yang dipercayakan datang. Bangun nih, ngapain lu tidur?
repot loh. Kalau dapet gini, nggak boleh. Kalau waktu istirahat silakan aja, ya kan? Kita sebentar 1 jam, tidur sebentar 10 menit, 20 menit, nggak oke aja. Tapi waktu kerja tidur, dipikir kami nggak tahu nih, buat tidur dulu. begitu apa? Ya sial gitu lah. Tiba-tiba atasannya ada nih, nggak tahu dari mana. Ya karena kebiasaan begitu bisa aja. Karena kebiasaan begitu terus begitu ya bisa aja ketangkep. Bangun tidur bangun. Dia kerja. Saya pernah tuh di Garuda tuh. Teman saya sebelah saya. Sebelah saya tuh waktu di Garuda kita dia memang bilang nih, ya udah agak tua seorang waktu itu saya masih muda ya, udah tua sih. Wah, tidur enak tuh 15 menit 20 tuh tidur dulu ya. Kerjanya emang tidur itu. Itu bukan waktu istirahat, bukan waktu istirahat sih nggak apa-apa. Waktu kerja, dia bilang enak sang gitu. Waktu tidur atasan datang. Bangun. Ribet yang gini, waktu kerja buat tidur, ngapain? Ya kerja. Itu malas orangnya. Maunya gaji naik. Gaji terlambat marah. Nggak naik gaji marah. Tidur bagaimana? Gitu. Bagi waktu. Ya. Siapa kemalas? Nggak bisa bagi waktu soalnya. Malas. Yang ketiga siapa? Orang yang tidak menyelesaikan pekerjaannya selalu muda-muda tuh malas tuh. Amsal 19:24 katakan dia. Si pemalas mencelupkan tangannya, ini Amsal 19:24 ya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggangnya, tapi enggan untuk melepaskannya. Dicelupkan tangannya ke dalam pinggang, tapi ngangkatnya malas. Udah tangan dicelupkan ke pinggang, ngangkatnya malas gitu guys. Ini bicara apa? Udah kerjaan. Suruh kerja malas, udah pegang kerjaan cuma dipegang ini doang. Aduh malas ngerjainnya. Aduh. Ini karakter hati-hati. Ini tangking roh malas, bukan roh malas. Lu aja malas. Tangking juga tetap aja doain. Oh dia tak doain dia malas. Keluar roh malas. Jangan sampai keluar. Bukan begitu. Daniel yang mesti ayo gitu. Kita aja mesti ayo, jangan malas. Ngomong di sini gua gak pernah malas gitu dong. Doain, bisa doain, terus dia sendiri malas, ya tetap aja malas. Cuma doain kalau kita nggak ada niat rajin. Emang dasar malas. Kitanya gitu. Kitanya, ayo bangkit yuk. Yuk jangan malas yuk. Ya. Emang anugerah Tuhan, pulang dari bujangan juga belajar, kutu buku saya waktu SMA kutu buku. Setiap hari tanpa hari tak belajar cuma malam minggu doang, nggak belajar keluar. Bertahun-tahun itu keluar cuma malam minggu, tiap hari mesti belajar. Tapi ada hasilnya. Kita kan bebas mulu. 22, 21 dari 7 kelas, bukan 1 kelas. Dari 7 kelas kita 21, 22 tuh saingan. Dari kelas 1 SMK dulu, kelas 2, kelas 3, semester apa, 1 semester 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus saingan, 21, 22, 3. Kita belajar, dapat beasiswa. Itu kan kenang-kenangan, nggak semua orang dapat beasiswa. Anugerah kan saya dapat beasiswa, karena belajar. Oh, karena lu kan dilahirkan pintar, siapa bilang dilahirkan pintar? Udah kok, nggak seperti dulu ya. Karena malas. Nggak ada lahirkan pintar, nggak ada. Sama lahirkan. Coba kita pintar, kita belajar. Di kantor juga, kerjain pekerjaan. Sekarang lagi, jangan kaget soal rajin. Saya kemana-mana tuh. Organisasi kemana-mana, dikerjain bukannya. Mau organisasi, kerjain, mau dimanapun saya kerjain, rajin, mesti rajin, tanggung jawab, jangan ada waktu. Ya. Ikutlah dan Yesus, nah tadi dia ikuti. Bahwa pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa, ini bicara rajin nih, ini bicara rohani ya. Rohani juga demikian loh, mesti rajin baca Alkitab, berdoa mesti rajin juga.
sekuler harwani sama gitu. Jadi beri contoh pagi benar sekali masih gelap dia berdoa kan begitu. Ini contoh. Setelah berdoa pagi benar dia kan firman Tuhan kan Markus 1:35 kan pagi benar dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa itu maksud 1:35. Setelah dia berdoa pagi benar, habis itu apa? Melayani. Itu pekerjaan, jobnya itu kan. Enggak, pagi-pagi benar dia berdoa kemudian dia tidur sampai makan siang. Enggak gitu kalimatnya. Iya benar pagi-pagi benar dia berdoa pagi-pagi benar di tempat sunyi. Setelah itu tidur sampai siang sampai sore. Enggak. Setelah berdoa dia melayani dan itu kan pekerjaannya. Pekerjaannya. Pagi-pagi benar itu yang menjadi bagi kita. Pagi-pagi benar datang kepada Tuhan dan pagi-pagi benar juga bekerja. Sesuai dengan jobnya, sesuai dengan tugas tanggung jawab kita kerjakan itu dimasuk. Tidak nunda-nunda pekerjaan, teladan Yesus gitu. Hindari kemalasan. Nggak ada yang lahirkan terpintar, nggak ada lahir bodoh, nggak ada yang ada malas. Dan firman Tuhan tegas sekali Tuhan. Ada itu firman Tuhan dikatakan belajar pada semut, kok ada ya? Sampai segitu-itunya loh. Dan Salomo dengan hikmat yang Tuhan berikan, nggak ada yang hebat seperti Salomo, hikmat Salomo, nggak ada. Sebelumnya Salomo nggak ada hikmat Salomo. Dan hikmat Allah yang ada di Salomo mengatakan begitu. Karena banyak orang malas. Dan firman Tuhan katakan hindari kemalasan. Dan orang malas Tuhan berkatakan belajar bahasa semut. Emangnya enak tuh belajar semut? Semut ada yang kurang, semut ada yang kurang. Ada yang kurang. Semut tahu kapan musim panen, kapan musim itu menyiapkan makanannya, kapan dia istirahat. Semut tahu. Semut yang di atas sangat lemah. Kok ngerti ya? Kok ngerti? Kapan mengumpulkan makanannya? Kapan itu panen? Kapan dia bekerja? Kapan dia diam? Semut tahu ya? Semut aja tahu. Dan kita manusia nggak tahu, kan aneh. Bermalas-malasan, repot. Tapi Tuhan kata, tadi kami katakan, ya kan, semut, ya. Dia tahu pada musim kapan dia menyediakan makanannya, ya kan? Ia menyediakan roti nih, ayat 8. Ia menyediakan roti di musim panas, tahu musim panas menyediakan roti, tahu musim-musimnya, terus semut. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Terus semut. Tahu semut. Kapan dia waktu bekerja, kapan kemudian mengumpulkan makanannya, kapan dia istirahat. Dan orang malas dikatakan belajar pada semut. Betapa bodoh itu orang malas ya. Semut kuliah di mana? Gak makan sekolahan. Kau tahu ya? Dan kita yang makan sekolahan nggak ngerti. Tidak baik malas. Sampai segitunya firman Tuhan ngomong pada orang malas sampai segitu. Belajar kesal semua kan malu sebenarnya. Malu. Lalu bila dia dikatakan gini, orang malas itu orang nggak mau bekerja dan banyak alasan. Nggak mau kerja tuh banyak alasannya segudang. Nggak mau kerja, tapi alasan banyak. Kerja sana, aduh, jadi kayak gue nggak sanggup kerja gitu, aduh, nggak sanggup, lo kerjanya sanggup, banyak alasan. Sekarang, jauh amat tuh, nggak ada, nggak ada. Kita cari yang dekat aja, yang dekat, ya. Gampang saja. Lapan aja, ambil dulu apa yang ada. Kerjakan dulu. Dan itu yang saya lakukan. Walaupun itu akhirnya umur 60 lebih. 60 lebih saya umur. Ada orang saya, yuk ikut kerja saya. Ada cerita, nggak bisa, nanti diajarin. Bang, yuk ikut kerjaan, mau deh.
Oke siap, itu aja. Nanti aja bisa diajarin nanti. Udah buka otak, minta Tuhan tolong, kan gitu. Tuhan tolong saya. Ini kecerdasan, Tuhan kasih kecerdasan. Masa kita mau? Dibuka tuh otak tuh, buka pikiran, ikuti kerjaan. Oh ini ngerti. Kerja ya udah kerja pagi-pagi umur 60 tahun lebih, gak apa-apa, emang kenapa? Daripada lu males, ya kan? Jadi banyak hal. Males itu banyak manfaat, kerajinan banyak manfaatnya, tapi males banyak kerugiannya. Jadi kemudian ada lagi gini, ya orang males itu masa bijak gitu. Roma 16 coba, Amsal 26 ayat 16 coba, Amsal 26 ayat 16. Amsal 26 ayat 16 kadang gini nih, Amsal 26 ayat 16. Saya baca ya, untuk kita semua ya. Amsal 26 ayat 16 katakan begini. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Aneh ya, pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada orang yang bijak, 7 orang yang bijaksana. Jadi maksudnya apa? Ketika dikasih arahan, dikasih nasihat bagi udah kau kerja aja sini, nanti kamu kan diajarin dulu, ya kan? Nanti kalau nggak tahu ya tanya, ya. Belajar dari bawah, tanya. Dia so bijak nih pemalas. Gua nggak ngerti kerjaannya, gua nggak ngerti kerjaannya, susah kerjaannya, nggak mau saya, ya. Tahu nggak nanti kalau gua nggak ngerti nanti mana atasan, gimana atasan, so bijak gitu menjawabnya. Banyak alasan dari seorang malas. Saudara Tuhan, apa akibat daripada malas? Nah, kita masuk. Tadi orang malas ya kita udah terangkan siapa tuh pemalas. Kemudian kita masuk apa sih akibatnya? Ada akibatnya. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Amsal 6 ayat 11. Amsal 6 kan gini. Maka datanglah kemiskinan kepadamu sebagai seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kepada si malas maka datanglah kemiskinan. Enggak ada orang malas kaya, enggak ada. Orang malas miskin itu pasti. Penderitaan datang kepadamu, kemiskinan firman Tuhan katakan. Ini si malas nih, si malas. Datang kepadamu. Tapi itu pencuri, malas tuh jangan mencuri. Iya, kalau nggak ketangkap dikebukin. Kita nyuci aja juri, ya malas tuh. Ngerampok, malas namanya tuh. Ada masuk penjara tuh, kenal tuh. Akibat dari malas ya miskin. Dan teman-teman katakan orang malas yang makan. Kamu nggak bisa makan, malas. Kalau nggak ada apa-apa, kalau miskin. Nggak ada beras, nggak makan. Ini kok orang, ini kok kayaknya diberkati ya. Ini kok susah bener makannya. Males ya udah saja. Lihat dulu dong, kenapa dia susah bener makannya. Lihat dulu. Kalau kita mau kerjakan aja bisa, soal makan pun bisa. Tapi kalau dia malas mencari kerjaan yang sesuai dengan dia, kan malas. Dia mau kerjaan yang dekat dikasih yang jauh nggak mau, ini malas. Akhirnya nggak kerja ya miskin. Ya miskin tuh. Banyak alasan soalnya, malas loh, ya kan? Banyak alasannya banyak. Tapi dasarnya malas, nggak mau kerja. Miskin. Amsal 10:4 katakan tangan yang lambat membuat miskin. Lambat. Nah ini lagi lambat, kerjaan lambat. Dikasih kerjaan apa atasan. Ini di perusahaan swasta nih, kalau perusahaan pemerintah emang nggak bisa langsung pecat, nggak bisa. Tapi kalau perusahaan swasta kan nggak ada kerjaan, dia lama di kerjaan. Ini si Ani ini kerja mulu nggak selesai nih gue pecat lah.
dikasih kerjaan nggak selesai, sebulan kemudian 2 bulan dia 3 bulan kan masa percobaan kan, ini kerjaan nggak selesai deh, udah kerja selesai. Ngerti apa dia dapat malas? Masalah terus menerus dalam kehidupannya. Pekerjaan, ya kan? Dalam pekerjaan misalnya juga sama dengan pekerjaan di kantor sana. Dia nggak mau belajar untuk pekerjaan itu. Mungkin pekerjaan yang dapet perlu bahasa Inggris misalnya, perlu kemampuan bahasa Inggris, tapi dia nggak mau belajar bahasa Inggris. Dia nggak mau belajar, dia kebentur mulu. Contoh misalnya, kita pekerjaan kita memerlukan apa bahasa Inggris, pengertian bahasa Inggris lah. Terus kita nggak mau belajar, nggak mau itu penerbangan, malas belajar. Ya bulan, hari-hari, minggu ke hari, bulan ke bulan kebentur mulu pekerjaan kita. Kenapa? Karena malas. Contohnya seperti itu. Suatu pekerjaan yang kita membuat kita memerlukan suatu spesifikasi ilmu misalnya, dan kita nggak mau menimba ilmu di situ, ya kebentur terus. Misalnya ilmu perpajakan ini sifatnya kan progresif nih, perpajakan progresif. Kita mesti mengikuti perkembangan ke perpajakan ya. Terus saya di perpajakan, terus saya nggak mau ikuti perkembangan perpajakan waktu itu, nggak ikuti, ya kebentur. Nggak selesai kerjaannya, nggak ngerti akhirnya. Makanya ada namanya pelatihan perpajakan. Bisa itu membayar dari perusahaan atau bayar sendiri, tapi juga ada kita baca sendiri perkembangannya melalui buku kan bisa dibaca-baca, belajar. Malas ya udah kebentur kerjaan kita, masalah terus menerus, nggak selesai kerjaan. Kenapa? Karena malas tadi saudaraku dan Tuhan. Akibat balas apa lagi? Suka ngomongin orang gosip, tidak punya kerjaan. Nah, ini kita lihat di 1 Timotius 5 ayat 13. Yuk kita baca nih. 1 Timotius 5 ayat 13. Nah, kita baca dulu sebentar nih. Nah. Satu, ada yang udah ketemu? 1 Timotius 5 ayat 13. Silakan. Ada. 1 Timotius 5 ayat 13. Iya, silakan. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Suka meleter, artinya gosip mulu. Si malas suka gosip. Datang ke ibu ini, cuk tetangga sebelah, gosip dulu. Datang ke sini, gosip lagi, gosip lagi. Ini bikin masalah. Kerja suka meleter, ke tetangga A, ke tetangga B, ke tetangga C, ke ibu A, ke ibu B, ke ibu C. Ini biasanya kan begitu kan, ibu suka meleter gosip. Timbulkan masalah ini mah. Kan banyak yang mesti kerjakan nggak gosip dulu. Bukan gosip dulu, banyak yang mesti kerjakan. Ngapain? Tiap hari kemarin mampir, dia gosip, dia gosip. Ini kan juga masalah ya. Ini masalah. Ya. Kemudian Yakobus juga katakan dosa karena lidah, ya kan? Yakobus juga katakan Yakobus 3 kan katakan dosa karena lidah. Ya salah satu gosip tadi, nggak kan gosip kan ngomongin orang. Datang ke ibu yang tangga aneh misalnya ibu A, terus ngomongin yang sana tuh ibu sana, gini. Jangan kasih tahu ya, gini. Jangan kasih tahu ya, gini. Nanti ibu nih ngomong aja mana, jangan kasih tahu ya. Ya. Kita ngomong, nih ibu Linca ngomong ke ibu Ani, ibu Ani kan ibu situ tuh, ibu si Mone tuh, ibu Mone kan begini-gini ya, gini-gini ya. Ibu jangan kasih tahu gue, jangan kasih tahu. Ibu Ani ngomong sama si ibu Lucy, ini kata si ibu ini begini, jangan kasih tahu ya. Ibu Lucy ngomong lagi, jangan menyebar semua, masalah jadi. Kan begitu kejadiannya.
Kalau kita rajin kan nggak begitu. Kita rajin, kita nggak ada waktu untuk gosip. Kan itu maksudnya. Kalau kita rajin kita nggak ada waktu untuk gosip-gosip gitu. Nggak ada waktu meleter, teman-teman kata meleter. Ngomong sama orang. Bahasa kata gosip. Bahasa kita meleter. Kalau ngomong orang kan kalau kita rajin di rumah bisa apa yang kita kerjakan ya. Oke, secara rohani kita bisa berdoa, baca Alkitab. Oke, kita bisa bikin apalah, karya apa, bikin kue atau apalah. Iya kan, di rumah kerjakan. Nggak ada waktu tuh. Kalau kita rajin nggak ada waktu tuh untuk meleter. Nggak ada waktu untuk gosip-gosip tuh. Nggak ada waktu. Yang menimbulkan masalah. Karena kita ini, ya kan. Kita malas, akhirnya kita nggak ada, kerjaannya suka meleter. Ngomongin orang, timbul masalah. Kemudian akibat masa apa lagi? Nggak akan melihat mujizat. Ini ada di Matius 25 ayat 26 sampai 28. Ini tujuan tentang talenta. Matius 25 ayat 26 28 sampai 29 itu perubahan tentang talenta. Dikatakan ceritanya. Suatu Tuhan mau pergi yang jauh, dipanggil dikasih satu kepercayaan. Pada yang satu ini, 1 talenta, pada si A 1 talenta, kepada si B 2 talenta, kepada si C 5 talenta. Pergilah Tuhan ini ke negeri yang jauh, ya kan? Si 5 talenta mengerjakan dengan rajin talentanya yang diberikan 5 talenta, sehingga berkembang menjadi 5 talenta, 10 talenta. 2 talenta demikian juga dikerjakan dengan rajin. Dikerjakan dengan rajin dia. Kemudian berkembanglah menjadi 4 talenta. Yang 1 malas. Ditanam itu talentanya. Karena malas dia. Berkembang ya enggak. Kemudian ketika Tuhan itu datang, yang lain kan melaporkan, ini tambah Tuhan menjadi 10 talenta, yang 2 talenta dia tambah jadi 4 talenta, yang 1 ditanam, malas. Terus Tuhan itu katakan apa? Ambil talenta kasih yang lain. Dia cuma 1 talenta, diambil lagi talenta yang nggak dikembangkan tadi karena malas, dikasihkan kepada 5 talenta. Yang 5 talenta udah punya 10 talenta jadi 11, yang 1 nggak punya apa-apa, miskin. Karena malas. Ini bukan masalah karena di 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, bukan masalah itu. Ini masalahnya adalah malas. Oh, ini karena 1 talenta sih dikasih, maka malas. Ini karena 2 talenta, 5 talenta, bukan. Ini bicara apa? Bicara kepercayaan Tuhan berikan bagi kita. Baik dunia sekuler maupun rohani. Sekuler pekerjaan, di mana? Di kantor, di pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita sekarang ini. Bicara itu. Baik sebagai ibu rumah tangga juga, dan juga pekerja juga sama di kantor. Ketika engkau nggak rajin, kau malas, diambil tuh. Tapi kalau kita rajin, ditambah-tambahkan. Itu maksudnya. Disitulah ketika itu, ya kan? Dan kemudian ada 2 talenta menjadi 4 talenta, kan tengah-tengah. Gue cuma 2 talenta, 5 talenta jadi 10 talenta, kan tengah-tengah. Wah, gue diberkati ya, mujizat luar biasa. Keluarga diberkati, pekerjaanku diberkati, kan begitu. Kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, baik keluarga kita maupun dalam pekerjaan kita, gitu. Ya. Itu kalau kita rajin. Tapi yang malas, udah punya 1, diambil lagi. Ya. Terus, udah bingung ya. Diambil, terus 1 diambil. Kalau malas banget. Berapapun yang Tuhan percaya kepada kita, entah itu mungkin kita asumsikan katakan cuma 1 talenta, hal yang kecil katakan,
Kalau kita rajin ditambahkan. Cuma segini, itu kan pekerjaan cuma begini. Sekarang dipercayakan saya, ya jangan katakan cuma segitu. Di dalam situ kerjakan aja. Kerjakan dengan setia, kesungguhan hati, ikhlas melakukannya. Rajin. Mungkin cuma segini, mungkin kerjaan coba ini, kerjaannya ini, kita anggap segini, kerjaan apa sih ini? Gitu. Tapi kalau kita rajin ditambahkan, diberkati. Itu yang dimaksud di firman Tuhan itu. Kemudian yang kelima apa? Bagi yang itu, yang malas. Firman Tuhan katakan, Matius 25:30 katakan, campakkanlah hamba yang tidak setia, campakkanlah hamba yang malas. Gitu kan? Tuhan mengatakan pada hamba yang 1 talenta yang malas, bukan masalah 1 talenta yang malas deh. Dikatakan gini di Matius 25:30, campakkanlah hamba yang tidak setia, bukan yang 1 talenta, bukan. Tuhan nggak katakan campakkanlah hamba yang satu talenta, bukan. Masalahnya bukan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, bukan. Yang tidak setia. Yang malas, campakkan. Karena malas itu Tuhan katakan di Matius 25:30, hamba yang jahat, yang malas berjatuh. Di mata Tuhan malas itu jahat. Itu ada ayat itu, bukan Matius 25 ayat 30. Coba buka. Kok malas jahat sih? Iya, Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong. Matius, coba buka Matius 25 ayat 30 terakhirnya, ayat terakhirnya. Ayat terakhir. Coba ayat 30. Silakan. Silakan seorang baca. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan mendapat ratap dan petak gigi. Itu memang mengatakan. Dan ayat sebelumnya dikatakan, hai engkau hambaku yang jahat, hamba yang jahat dibilang. Ketika dia melaporkan, yang satu ada melaporkan kepada tuannya, dia bilang, aku tanam itu, tidak aku kembangkan. Tuannya itu mengatakan engkau hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Jadi di sini Tuhan mengatakan orang malas juga sama yang jahat, sama. Malas itu sama juga jahat di mata Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Sampai sedemikiannya Tuhan katakan. Ketika kita malas melakukan tugas yang dipercayakan, baik di kantor kita malas melakukannya, kita menunda kerjaan, itu sama juga jahat di mata Tuhan. Bayangin. Itu Tuhan katakan di Matius 25. Demikian juga di hal-hal rohani, ketika kita malas apa? Malas untuk melayani, malas apa? Malas berdoa, malas apa? Malas baca firman Tuhan, itu sama juga jahat di mata Tuhan. Ya. Dan jahat itu dosa. Dan endingnya apa? Tadi ayat 30 tadi, campakkanlah hamba yang tidak setia, hamba yang malas.